Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang sedikit apapun. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat yang 9. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya membuat tema di sini membawa damai. Ayat di atas adalah ucapan bahagia yang ketujuh. Di dalam ucapan bahagia 4 yang pertama kita melihat dalam posisi yang pasif. Di dalam ucapan bahagia yang pertama dikatakan kita miskin di hadapan Allah. Kita berduka cita, kita lemah lembut, kita mengalami lapar dan haus akan kebenaran Allah. Tetapi setelah itu termasuk yang mempunyai sifat aktif. Berbahagialah orang yang murah hati, suci hati. Dan pada bacaan kita hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang sudah memiliki hati yang damai. Apa artinya? Ketika Yesus mengatakan orang membawa damai, nah, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, kita melihat apa arti orang yang membawa damai. Nah, pada bacaan di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah peace. Di dalam bahasa Ibrania adalah shalom. Shalom didefinisikan completeness, wholeness sebagai suatu keutuhan, sesuatu yang sudah komplit, yang sudah tidak bisa ditambah lagi. Shalom ini bukan hanya mempunyai sifatnya negatif, artinya harus menjauhkan segala kejahatan, tetapi juga positif, artinya melakukan segala yang terbaik yang kita lakukan. Jadi jika orang Kristen berkata shalom kepada orang lain, dia bukan hanya mengharapkan segala kejahatan lepas dari orang itu, tetapi juga mengharapkan sesuatu yang ada di dalam hidup dia. Kalau kita berbicara tentang shalom, di dalam pengertian orang Yahudi, true shalom, shalom yang genuine, shalom yang sejati itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Shalom juga seringkali diartikan sebagai damai sejahtera bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom artinya damai. Itu damai Allah dan manusia. Ya. Ketika kita berbicara mengenai shalom, artinya orang yang bersangkutan sudah didamaikan oleh Allah, bukan lagi musuh. Nah, Allah itu sesuatu yang sangat-sangat kita takutkan. Kita bisa melihat di Matius 10 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia yang membunuh tubuh dan membuang jiwa ke dalam neraka. Kalau kita menjadi musuh Allah, itu adalah sesuatu yang begitu mengerikan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin kedua di sini adalah
Berbahagialah orang yang membawa shalom. Artinya, berbahagialah orang yang membawa Injil Tuhan. Berbahagialah orang menyampaikan kabar baik kepada sesama. Hal ini Kristus katakan hal yang berbahagia. Mengapa? Supaya kita membawa damai. Kita membawa shalom. Kita membawa damai sejahtera kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan maupun kepada orang-orang sesama kita. Saudara yang terkasih, adalah poin yang ketiga di sini adalah waktu kita membawa shalom, kita membawa damai tidak terlepas dari Injil. Banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang-orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita membawa shalom, damai sejahtera, berbahagia kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang selalu menguatkan kita, yang selalu meneguhkan kita, agar firman Tuhan ini selalu kita bawa kemanapun kita pergi melangkah. Kiranya Roh Kudus selalu melindungi kita, membimbing kita, dan terus menerus membawa shalom, membawa berbahagia, membawa damai kepada orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus kami terus menerus membawa shalom damai sejahtera ini kepada orang yang belum mengenal Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu agar kami hidup di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.